Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 penyakit akibat kerja akan menjelaskan mengenai hepatotoksisitas pada dua pekerja yang terpapar kloroform. Kelompok kami terdiri dari Dinda Bila Sarwacikal, Deva Putra Widatama, dan juga Sheila Delvina Haryanja. Subbab pertama adalah analisis 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Telah terjadi terpaparnya kloroform terhadap dua pekerja pada tempat kerja. Lalu siapa yang terdampak? Yang terdampak adalah dua pekerja perempuan pada pabrik medis bagian pembersih ruangan. Lalu, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena tidak adanya ventilasi yang memadai sehingga tidak adanya aliran udara segar pada ruangan tersebut. Lalu, kapan pekerja mulai merasakan dampaknya? Pekerja mulai merasakan dampaknya selama kurang lebih 40-45 hari pekerja mengalami mual dan muntah. Lalu di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di ruangan pembersih pada pabrik medis di Korea Selatan. Dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi setelah sejumlah senyawa volatil terakumulasi pada pekerja, sehingga pekerja merasakan efeknya yaitu mual dan juga muntah. Subbab selanjutnya penyebab terjadinya kasus. Pada tempat pekerja hanya terdapat filter HEPA untuk partikulat dan tidak adanya sistem ventilasi yang memadai, sehingga kloroform terakumulasi berlebihan di kamar pembersih dan mengakibatkan pekerja merasakan dampaknya. Subbab yang ketiga ialah identifikasi faktor bahaya dan paparan resiko. Paparan faktor resiko diantaranya, pertama, dosis pajanan terhadap pekerja, di mana hasil pengukuran TWA konsentrasi pajanan kloroform di tempat kerja sebesar 82,74 ppm. Adapun batas ambang aman penggunaan tidak boleh melampaui dari 50 ppm. Kedua, fasilitas ruang kerja. Dari hasil inspeksi didapatkan bahwa tidak ada peningkatan jumlah ventilasi yang memadai di tempat kerja. Ketiga, adanya kontak terhadap pajanan tanpa perlindungan. Pemilik tidak menyediakan alat pelindung untuk pekerja karena mereka berpikir bahwa paparan kloroform tidak melebihi dari aturan. Keempat, tidak adanya sistem ventilasi yang memadai. Dari hasil inspeksi yang ada, ditemukan bahwa tidak ada sistem ventilasi yang memadai di tempat kerja. Kemudian selanjutnya, paparan hazard. Di antaranya yang pertama, bahaya fisik, meliputi penerangan tempat kerja, peralatan yang terbuat dari kaca, uap dari hasil proses bahan baku, dan suhu di tempat kerja. Kemudian yang kedua, bahaya kimia, seperti adanya penggunaan bahan kimia sebesar 99% pada kloroform dan 98% pada etanol. Kemudian yang ketiga, bahaya biologi, berasal dari potensi penyebaran virus maupun bakteri di tempat kerja antar sesama pekerja. Dan yang keempat, bahaya psikososial, meliputi suhu yang dapat mempengaruhi kenyamanan pekerja, hingga dapat membuat stres kerja dan dehidrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi dari hepatotoksisitas. Hepatotoksisitas adalah keadaan disfungsi atau kerusakan hati yang disebabkan oleh senyawa eksogen toksik. Senyawa tersebut diantara lain seperti overdosis obat-obatan, terpapar bahan kimia industri berbahaya, konsumsi suplemen makanan, serta pengobatan herbal. Bahan-bahan toksik tersebut disebut juga hepatotoksin, di mana bisa masuk ke dalam tubuh melalui proses inhalasi, oral, ataupun secara parenteral. Menurut Watskindi pada tahun 2007, patofisiologi hepatotoksin dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah predictable drug reaction atau intrinsic, dan yang kedua adalah unpredictable drug reaction atau extrinsic. Kita akan membahas terlebih dahulu predictable drug reaction. Hepatotoksin yang predictable atau intrinsik merupakan obat yang dapat dipastikan selalu akan menimbulkan kerusakan pada sel hepar bila diberikan kepada setiap penderita dengan dosis yang cukup tinggi. Dari golongan ini, ada obat yang langsung merusak sel hati, ada pula yang merusak secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengacaukan metabolisme atau faal sel tubuh. Obat hepatotoksik predictable yang langsung merusak sel hati umumnya tidak digunakan lagi untuk pengobatan. Sebagai contoh, seperti kloroform yang dibahas pada kasus ini.
Selanjutnya, yang kedua adalah unpredictable drug reaction atau extrinsic. Hepatotoksin yang unpredictable adalah kerusakan hati yang timbul di sini bukan disebabkan karena toksisitas intrinsik dari obat, tetapi karena adanya reaksi idiosinkrasi yang hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Ciri dari kelainan yang bersifat idiosinkrasi ini ialah timbulnya tidak dapat diramalkan dan biasanya hanya terjadi pada sejumlah kecil orang yang rentan. Menurut sebab terjadinya, reaksi yang berdasarkan idiosinkrasi ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu terjadi karena reaksi hipersensitivitas dan karena kelainan metabolisme. Beberapa perbedaan dari reaksi hipersensitivitas dan juga reaksi metabolisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas biasanya terjadi setelah 1-5 minggu di mana terjadi prosesnya sensitasi. Biasanya dijumpai tanda-tanda sistemik berupa demam, ruam kulit, eosinofilia, dan kelainan histologik berupa peradangan granulomatosa atau eosinofilik pada hati. Dengan memberikan 1 atau 2 challenge dose, gejala-gejala di atas biasanya akan segera timbul lagi. Sedangkan pada reaksi metabolisme mempunyai masa laten yang cukup bervariasi yaitu antara 1 minggu sampai lebih dari 1 tahun. Untuk reaksi metabolisme sendiri biasanya tidak disertai oleh gejala-gejala seperti demam, ruam kulit, eosinofilia maupun kelainan histopatologik yang spesifik seperti dari reaksi hipersensitivitas. Di reaksi metabolisme ini, dengan memberikan 1 atau 2 challenge dose, kelainan ini juga tidak dapat diinduksi untuk timbul lagi. Untuk ini, obat perlu diberikan lagi selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Berikut adalah beberapa konsep pencegahan pada hepatotoksisitas. Yang pertama, apabila pekerja bekerja di tempat berisiko seperti adanya penggunaan kloroform pada kasus tersebut, maka perusahaan harus memperhatikan durasi pajanan bagi para pekerjanya. Kemudian yang kedua, apabila pekerja bekerja di lingkungan yang penuh dengan bahan kimia berbahaya, maka perusahaan wajib melindungi pekerja dari paparan bahan kimia tersebut dengan menggunakan APD seperti penggunaan sarung tangan, penggunaan masker, ataupun APD lain yang diperlukan. Yang ketiga, pemasangan sistem ventilasi yang tepat untuk mempertahankan aliran udara segar yang cukup bagi para pekerja. Selanjutnya, perusahaan juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi para pekerja yang bekerja di tempat risiko. Kemudian, hati-hati juga dalam menggunakan obat herbal dan konsumsi suplemen bagi masyarakat umum untuk mencegah adanya hepatotoksisitas. Dan batasi penggunaan obat-obatan serta konsumsi obat harus sesuai dengan petunjuk dokter untuk masyarakat umum agar tercegah dari penyakit hepatotoksisitas. Terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok. Berdasarkan hal yang ada dalam jurnal, ditemukan bahwa kloroform terakumulasi secara berlebihan di ruang kerja karena sirkulasi bagian dalam ruang yang berulang dan tidak adanya aliran udara segar. Selain itu, jumlah paparan kloroform yang berlebih memerlukan peralatan pelindung dan ventilasi yang tepat supaya menghilangkan resiko tinggi terpapar pajanan. Adapun pabrik mengabaikan untuk menambah jumlah ventilasi udara luar yang memadai untuk mengurangi biaya terkait pengeluarannya. Dan kelebihan jumlah pajanan kloroform dapat berdampak pada efek inhalasi akut maupun kronis. Inhalasi akut akan berdampak pada depresi saraf pusat dan inhalasi kronis dapat mengakibatkan efek pada darah, hati, ginjal, dan kemudian akan berkemungkinan bersifat karsinogen. Berikut merupakan rekomendasi dari kelompok. Yang pertama, mengubah bahan kimia dengan yang tidak memiliki kloroform atau memiliki kandungan kloroform lebih rendah.
Kemudian yang kedua dengan penggunaan sistem ventilasi, yaitu dengan tujuan mengeluarkan udara kontaminan bahan kimia dari sumber tanpa memberikan kesempatan kontaminan mengalami difusi dengan udara di tempat kerja. Adapun sistem ventilasi lokal ini merupakan cara yang lebih efektif untuk mengontrol kontaminan yang sangat beracun sebelum mencapai zona pernafasan pekerja dan berfungsi untuk menangkap semua kontaminan pada sekitar sumber. Kemudian yang ketiga dengan penambahan jumlah ventilasi udara. Keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan para pekerja secara berkala. Kemudian yang kelima, memberikan edukasi dan pelatihan terkait bahaya resiko di tempat kerja. Yang keenam, pemberian bentuk tanggung jawab perusahaan dengan pembentukan regulasi atau kebijakan terkait penggunaan bahan baku berbahaya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan APD di tempat kerja. Sekian pembahasan kasus dari kelompok kami. Terima kasih.